Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua Sobat Menteri Luka. Oke, hari ini spesial konsep baru Tanya Menteri Luka. Di sini langsung menghadirkan salah satu Sobat Menteri Luka yang sudah lama saya kenal. Yang sudah lama saya kenal, juga banyak komunikasi, sering teleponan, tapi sayang bukan pacar ya. Ya, hari ini saya akan sharing ya bersama Sobat Menteri Luka yang jauh di sana di Depok, yaitu ada Om Iman ya dari Depok yang akan sharing mengenai kasus luka yang sering ditanyakan dan juga beliau adalah member pertama dari Sobat Menteri Luka. Assalamualaikum Om Iman. Waalaikumsalam. Terima kasih. Oh, atas undangannya nih. Terima kasih. Cuma Oke, sayangnya saya sebenarnya yang terima kasih nih Om. sama-sama Om. Sama-sama. Saya yang terima kasih sudah meluangkan waktunya ya untuk sharing nih bersama Sobat Menteri Luka yang lainnya. Dan juga mungkin nanti kita akan banyak bercerita, sharing, tukar pengalaman mengenai kasus-kasus luka yang mungkin sering ditanyakan. Dan juga nanti ada latar belakang nih. Ya, kenapa sih kok Om Iman bisa sedekat itu sih dengan Menteri Luka ini ya? Sebenarnya historisnya nggak terlalu panjang juga sih, Om. Kayak gitu. Kita juga apa tanya ke sana kemari. Jadi memang ada awalnya kasus ya. Kasus ya orang lain sendiri, tapi memang orang tua nih, orang tua sendiri, memang apa awalnya memang sakit diabetes, terus luka lah, ada luka. Nah, saya cari-cari informasi-informasi, ya ternyata memang kalau boleh dibilang jodoh dengan mantri luka, ya kan? Wah, oke, oke, oke. Alhamdulillah, ya memang awalnya memang saya search di YouTube ya, cari-cari di YouTube siapa Mm-mm, sih yang kira-kira memang ada langsung jawabannya. Memang urgent banget sih Om kayak gitu. Apa darurat oke. waktu itu ya kan kita cari referensi terus tanya ke sana kemari juga bingung lah awalnya. Hmm, Akhirnya saya oke. buka itu di YouTube Mantri Luka ini ya kan memang agak kebingungan juga Mm-mm, waktu itu karena banyak komen-komen juga ini mm-mm, balas nggak nih sama Mantri Luka ya kayak gitu kan akhirnya saya tanya mm-mm, waktu itu belum ada jawaban ternyata nah saya cari di bawah kolom komentar ternyata ada handphone alhamdulillah disitulah saya ketemu oke. Ah, ah, awalnya juga ya, bagus kayak gitu kan. oke, oke, oke. Jadi awalnya minta email ya Om ya, dan tidak dibales gitu ya sama Menteri Luka gitu kan? Balas nggak dibalas saya udah banget kan wah nih ini Mantri Luka emang lagi sibuk atau memang lagi Hmm, eh, apa banyak banyak komen-komen yang belum dijawab kayak gitu ya kan mm-mm, ya saya eh, berusaha lagi lah ya kan hubungi akhirnya alhamdulillah ya dijawab kan mm-mm, pas mm-mm. ada member kemudian ada member saya eh, masuk aja duluan lah buku saya juga Oke. nggak berpikiran saya jadi nomor satu kirain saya memang banyak kan ya wes lah Ah, darurat saya pikir juga nggak jadi masalah juga mau member ke nomor berapa sekian sekian kayak gitu kan mm-mm, mm-mm. masuk aja lah karena Oke. darurat waktu itu karena orang tua udah nggak apa ya sakit ya nyeri juga kayak gitu kan saya tanya ya alhamdulillah Iya, ya ketemu om nih oke. Mm-mm. Jadi memang ya untuk diketahui juga untuk Sobat Menteri Luka mungkin yang di kolom komentar YouTube nih Om ya. Lama Hmm, balesnya alangkah lebih baiknya memang langsung menghubungi nomor WhatsApp saya yang sudah saya cantumkan di profil channel ya. Karena terkadang saya juga ada kesibukan selain ngerawat pasien ya kan dan juga ya biasalah Om ya
family time gitu kan, walaupun bekerja juga harus jangan lupa sama keluarga nih kan gitu Om ya. Dan jangan lupa sambil ngopi-ngopi ya. Siap. Santai aja Om. Ya, oke. Mm-mm. Karena gini, karena kan sebenarnya Menteri Luka di YouTube ini kan juga awalnya kita ini ingin memberikan informasi nih. Saya ingin memberikan informasi dan juga edukasi nih bagi mungkin dari masyarakat Sobat Menteri Luka ini yang mempunyai kendala ya dalam perawatan luka khususnya. Ya contohnya nih, ya alhamdulillah saya bisa berkomunikasi dengan Om Iman, dapat sharing juga dan dapat memberikan sedikit solusi untuk bisa merawat ayah ya atau bapak secara mandiri di rumah. Ya alhamdulillah sudah banyak perkembangan ya Om ya untuk lukanya ya. Alhamdulillah Om. Alhamdulillah udah sekitar 29 hari lah ya. Udah Mm-mm. 29 hitung kayak gitu. Ya memang alhamdulillah udah cukup bagus lah lukanya itu kalau saya lihat progresnya. Ya karena Mm-mm. pertama memang dari kitanya sendiri memang gimana ya untuk merawat orang yang sudah lansia beda dengan Mm-mm. yang masih ya mungkin apa remaja atau Mm-mm. anak-anak gitu. Memang lebih harus telaten. Itu aja sih. Ekstra Cukup. sabar Om ya. Kenapa? Ekstra sabar. Harus sabar, harus ekstra sabar, Mm. Om. Harus ekstra sabar benar-benar. Mm. Betul. Karena kan secara metabolisme dan juga secara imunitas akan berbeda ya. Jadi perlu diketahui juga mungkin ya Om Iman dan Sobat Mantri Luka sekalian, cara proses penyembuhan apabila sudah lansia akan berbeda Om. Yang mungkin kalau anak-anak sembuhnya bisa 3 hari, 5 hari gitu kan. Tapi lansia ini bisa 2 kali lipat, bisa 7 hari, bisa 14 hari, atau bisa lebih lama lagi kan seperti itu. Karena memang secara metabolisme eh, akan berbeda, proses penyembuhannya juga akan berbeda. Tapi kalau Ya, yang saya lihat nih, Om Iman ngerawatnya sudah sangat baik nih ya. Ya walaupun awalnya ya kita tahu sendiri lah ya. itu awalnya, Om. Memang saya berhubung dilihat dengan apa mantri luka semua, kawan-kawan mantri luka semua. Memang awalnya memang saya nggak tidak tahu sama sekali itu obat. Itu obat metofazin, terus juga harus pakai apa namanya pembersih yang air infus kayak gitu kan. Ya memang terus terang aja Om, saya orang awam, bukan dari orang medis atau apa. Tapi saya tetap berusaha tanya gitu. Awalnya itu, awalnya nih ceritanya, sorry, keras gitu. Dalam lukanya memang tambah keras. Ya alhamdulillah ketika saya beli itu memang eh meto apa metofazin ya, metofazin yang hijau. Metcovazin. Metofazin itu yang hijau, terus harus dicuci dulu dengan apa dibersihkan pakai air infus. Alhamdulillah Infus. kulit-kulit sel-sel yang keras-keras itu memang ke bawah sih Om. Alhamdulillah dan Ya. ditunjuk Om gitu kan dipandu dari jarak jauh nggak mungkin juga Om suruh apa datang ke Depok kan nggak mungkin juga ya Oh, kan kalau ya tidak apa-apa, nggak masalah. Kalau ada undangan dari Depok kan nggak ada masalah, siap aja, siap terbang aja kan. Yang penting kan tiket tersedia gitu kan. nanti kita sedia. Ini buat Mantri Luka, teman-teman Mantri Luka nih bukannya settingan atau memang saya jaraknya jauh nih, terus terang aja nih Hmm. apa Mantri Luka ya. Karena saya di Depok Jawa Barat, Om Hmm. Mantri sendiri nih lagi berada di Madura kan, seperti itu. Betul, betul. Hmm. Bukannya tetangga dekat atau itu. Ya selain itu juga kita apa bersilaturahmi jarak jauh gitu Om. Oke, ya. Karena Om Iman dari kemarin kan juga sudah teleponan, sudah video call, sudah saya kirimkan video juga ya, tutorial ya Om ya, untuk mengenai cara perawatan luka dari awal sampai akhir, sehingga penjelasannya salep, cara merebannya bagaimana, ya kan?
Sudah saya kirim betul, Om ya. Nah, betul. jadi itu sudah banyak diaplikasikan juga sama Om Iman dan perkembangannya sangat luar biasa. Mulai dari yang melester ya ala kadarnya gitu kan, sampai sangat rapi gitu kan. Wah, Om. Alhamdulillah, alhamdulillah Hmm. Om. Itu aja sih. Dan belajar juga kan masalah edukasi seperti kayak ini gitu. Mungkin sobat-sobat Mantri Luka yang lain di luar, khususnya yang awam, khususnya yang Hmm. awam gitu. Ya memang harus bertanya atau ya jangan bosen lah kalau ketika ada luka atau ada kasus seperti apa. Khusus yang awam, maaf. Kalau Hmm. yang memangnya perawat, ya memang udah tahu kan basicnya memang udah tahu. Tapi khusus yang Hmm. awam harus perlu banyak bertanya. Ya, rada-rada bawel lah kayak gitu Om. Ya, Rada bawel betul lah. betul. Tapi kan walaupun Om Iman bawel, minta telepon jam berapa saja kan Menteri Lukas siap untuk mengangkat telepon gitu loh. Tapi itu juga harus ada waktu kan Om. Harus ada waktu. Harus istirahat, kita pun harus istirahat. Nggak Oh, mungkin iya, juga iya. ya apa mengganggu privasi orang lah ya kan waktunya dia Hmm. istirahat. Wes lah besok lah paling enggak ya subuh mungkin kan udah bangun kayak gitu bisa Oh, ya, di WA oke. sebelum di apa di call of apa Hmm. fit call itu kan harus di WA dulu lah Hmm. yang di ya kan udah ready atau belum ya kan kayak itulah ceritanya saya memang apa begitu dengan Mantri Luka Sobat Mantri Luka. Oke. Iya Om. Ya, kalau boleh sharing nih Om ya, kalau sama Sobat Menteri Lukas semuanya, sama teman-teman ini, kasus apa sih yang sedang dirawat Om di rumah nih? Kasusnya apa dan bagaimana sebelum ini, sebelum kenal sama Menteri Luka ini perawatannya seperti apa sih? Yang Om ketahui gitu. Jujur, eh, jadi saya juga nggak tahu kalau apa namanya luka itu berhubungan dia dengan diabetes ya. Karena Hmm. kelihatannya memang lukanya cukup nggak cukup parah juga, tapi kecil, tapi kok lama gitu loh. Lama apa? Lama sembuhnya juga kayak gitu. Dan Ya. juga banyak ya Om lihat sendiri itu kan ke saya kirim-kirim foto, kirim ya Hmm. video juga. Jadi ketika ya alhamdulillahnya sih luka itu memang tidak bernanah Om, kayak gitu ya, tidak Hmm. bernanah. Itu kering lah. Setelah Om kasih tahu harus pakai obat ini, ya kan. Kalau saya nggak bertanya sama sekali, itu memang lukanya akan apa namanya tambah parah sih, tambah parah sih Ya. Om. Jadi Dan mungkin ini Om, apa namanya, seperti yang kemarin kita sharing juga nih di luar Zoom ini kan saya sempat sharing juga sama teman-teman juga. Jangan meremehkan luka diabetes yang kecil. Kan Om tahu sendiri kan kemarin kita ngobrol masalah luka diabetes jadi grup WhatsApp juga. Kalau ada luka kecil jangan sampai telat untuk merawat lukanya. Karena kenapa? Om tahu sendiri kan, yang awalnya luka kecil ya ternyata setelah telat dalam perawatan malah tambah parah, menghitam hmm, di seluruh kaki. Nah itu adalah pelajaran untuk kita semua, untuk sobat mantri luka juga. Alangkah lebih baiknya apabila ada luka diabetes yang kecil saja itu harus segera dikonsultasikan, segera hmm, diperiksa. Ya kalau tidak akan menjadi suatu masalah yang panjang. Kalau saya bilangnya seperti itu ya, akan menjadi cerita yang panjang. Dan betul. ya paling-paling hal yang tidak diinginkan itu bisa terjadi. Contohnya ya amputasi. Kan gitu Om. Kan Betul. kebanyakan luka-luka diabetes ini kalau sudah tidak tertangani gitu kan, sudah menghitam, tidak bisa ditangani ya wassalam gitu kan. Langsung Betul. kan, langsung diamputasi. Ya itu apa Menteri Luka hadir untuk bisa memberikan edukasi kepada sobat Menteri Luka nih semuanya agar apa jangan meremehkan luka yang kecil apalagi pasien mempunyai riwayat diabetes gitu Diabetes. Om. Tapi bukan masalah diabetes aja kan Om ya. Luka-luka lain juga kan masih Oh kalau kita boleh
dijawab ya. Iya, termasuk luka hati juga boleh, Om. Wah, Luka kalau hati. itu urusannya lain lagi. Itu urusannya lain lagi, Om. Janganlah. Kalau ke, ke- kalau luka hati selesaikan dengan ini, Om. Tuh, selesaikan dengan kopi aja, Om. Tapi untuk saat ini masih kontrol ke rumah sakit ya, Om ya, untuk kondisi Bapak ya. Alhamdulillah masih kontrol ke rumah sakit, Om. Itu Hmm. ya insya Allah bulan depan tinggal cek gula darahnya aja gitu kan. Kita juga Ya. sebagai ya anaknya sendiri harus Hmm. apa ya cekatan Hmm. konsultasikan Om kan. Apalagi ini Om Hmm. istilah apa harus diceknya apa Hmm. dari unsur ya mungkin ginjal, kolesterol, terus gula darah kayak gitu kan. Ya, Ya. sebagai orang awam seperti saya nih, Om, memang harus banyak bertanya sih. Kalau misalkan nggak Hmm. bertanya, agak repot juga. Itu Hmm. agak repot juga Ya. masalah luka, terus apa yang lain-lain, mesti gimana, Hmm. makannya harus apa gitu kan. Itu aja sih, Om. Ya. Karena kan pemeriksaan itu terus, Om ya, harus terus dilakukan karena harus kolaborasi juga dengan pihak rumah sakit, dengan klinik, dengan dokter penyakit dalam yang memang akan mengontrol gula darahnya. Karena nantinya biasanya ya ada obat penurun gula darah, ada insulin yang diberikan. Itu kan yang lebih tahu adalah dari dokter penyakit dalam. Dan kita memang harus tetap kontrol ya. Nah, jangan lupa juga nih, penting juga untuk pasien yang dengan riwayat diabetes ini menjaga pola makan, ya, Hmm. gitu. Nah, ada sesuatu yang menarik sebenarnya Om untuk pola makan ini. Malah ya, terus terang aja, saya pribadi kalau ke pasien ini tidak pernah melarang pasien untuk mengkonsumsi yang manis-manis. Jujur nih ya. Nah, alasannya karena terkadang pasien itu saat dilarang malah tambah mencuri-curi tuh, ya. Gak ada Betul. orang nggak dapat beli dimakan, gak ada orang nggak mau beli beli dimakan kan. Nah, alangkah lebih baiknya ya kita yang menjaga. Dalam arti apa? Menjaga kuantitas. Dalam artian banyak sedikit atau porsinya, oh, gitu. Kalau cuman pengen, ya kasihkan saja. Yang penting jangan melebihi porsi yang sewajarnya. Dan jangan setiap Ya. hari, begitu. Tapi memang harus diawasi juga kalau dia Betul. ya ya teguh apa kasih tahu lah dengan pelan gitu kan. Betul, ya. Wah, kadang-kadang keinginan banyak, keinginan banyak, Mhm. keinginan banyak nih. Jadi memang harus apa diawasi lah ya, tapi nggak diawasi dengan ketat. Oh makan apa? Ya udah kalau misalkan ini ya wes hari ini makan, ya besok jangan, besok lagi makan besok jangan. Itu aja sih diatur. Memang pola makan sih seperti itu Om. Juga ya kalau misalkan yang memang bisa ya ada puasa Senin Kamis atau Oh, memang ya. apa sehari puasa sehari puasa sering enggak ya buat ngatur ya gula darah sih Om ya ini sih referensi hasil baca-baca sih Om kayak itu hasil baca-baca mungkin kalau buat lansia memang ya Senin Senin Kamis gitu kan ya Oke. pertama memelihara kondisi badan, ya kedua Badan. dapat pahalanya juga. Seperti itu. Setuju saya. Sangat baik, sangat bagus. Oke. Oke, Om Iman, mohon maaf nih tadi ada sedikit kendala teknis biasa ya, karena kita terpisahkan jarak dan waktu gitu ya. Jarak jauh, Jadi, iya, jarak jauh. biasa kita kan pakai Zoom gitu kan sambil melirik nih ke kiri untuk melihat kepastian Zoom nyaman atau tidak kan. Oke, tadi kita nyampe di puasa Om ya. Ya, berhubungan Wah, dengan puasa untuk pasien diabetes. Ya, saya melanjutkan tadi Om ya. Ya memang kalau puasa ini kan sangat baik ya untuk menjaga ritme metabolisme tubuh dan juga benar apa yang disampaikan oleh Om Iman tadi kan mengenai
kesehatannya dapat, pahalanya dapat gitu kan. Ya, ini adalah saran yang baik juga untuk pasien-pasien dengan diabetes mellitus. Selain menjaga pola makan, minum obat yang teratur, olahraga ya apabila memungkinkan, dan pastinya puasa merupakan salah satu juga untuk mengontrol gula darah agar tidak cepat naik. Seperti itu Yes, ya. betul Om. Oke, tapi sebenarnya kan juga kalau pasien-pasien dengan diabetes yang belum atau sudah punya luka, ini harus benar-benar dijaga, Om. Apalagi contohnya kasus yang sedang ditangani oleh Om Iman nih, sudah ada luka, walaupun kecil, dan memutuskan untuk berkonsultasi, itu sangat-sangat bagus ya, dalam artian, ya ini adalah langkah preventif ya, langkah pencegahan awal, agar apa? Agar luka tadi tidak semakin parah, Om. Seperti itu. Begitu, Om Ya, Iman. makanya saya juga sesegera mungkin ya kan, daripada nanti menjadikan luka itu menjadi parah, ya kita harus segera mengambil tindakan. Mesti apa nih saya gitu kan? Kalau enggak, memang Ya, seperti contoh-contoh kasus yang lain yang saya lihat di Mantri Luka, memang cukup ini juga gitu yang ditangani Mantri cukup Luka berat ya, Om sendiri, ya. cukup cukup lumayan parah ya kan. Daripada itu kita mencegah lebih dari awal seperti itu. Oke, oke, oke. Nah, sehubungan dengan ini Om, apa namanya, selama ini setelah konsultasi, setelah kita banyak komunikasi, sharing dengan segala macam lika-likunya ya, entah, ya perlu diketahui juga nih untuk Sobat Mantri Luka ya. Kita nih ngobrol bukan malah hanya sekedar ngobrol masalah luka ya Om ya. Ya, sempat tanya Betul, hobi dan lain sebagainya. Akhirnya yang jauh juga terasa dekat gitu loh. Walaupun kita tidak pernah bertatap muka, bertemu sebelumnya ya, alhasil juga bisa bertatap muka melalui Zoom ini gitu kan Om ya. Ya itu. betul, betul, Jadi betul, betul. ya silahkan nih untuk Sobat Mandiri Luka mungkin juga ingin sharing, ya boleh. Kita juga nanti akan ada grup seperti Om Iman nih, sudah ada teman-teman dari Jakarta, dari Pemalang juga yang sudah ikut gabung. Ya kan Om ya? Betul Om ya? Betul. Betul Nah, Om. menurut Om, Saya menurut Om, menurut hmm? Om Iman nih Om, apa sih benefit yang sudah didapatkan nih setelah join, setelah kita kenalan lah ya untuk sharing bersama ini sebagai member Sobat Mantri Luka, gimana nih perasaannya Om Iman nih setelah join sama member Mantri Luka? Alhamdulillah Om, setelah join menjadi member Mantri Luka, ya pikiran juga terbuka dengan adanya konsultasi seperti ini. Mungkin yang Hmm, seperti saya orang awam sendiri, ya kan tidak tahu hmm, apa-apa, jadi oh harus bertindak seperti ini, ya wes kita kita turuti, ya kan? Ya Om juga ngasih arahan apa obatnya apa seperti apa, karena ini kan jarak jauh, bukannya Om sendiri yang mengerjakan tapi saya yang mengerjakan sendiri gitu dengan dasar hmm, ya untuk, jadi ya benefitnya memang alhamdulillah banyak juga sih Om, kayak gitu hmm, alhamdulillah ya. Tidak di apa, Om juga ada kesibukan sendiri, makanya saya terkadang gini Sobat Mandri Luka, ketika yang dituju tidak di apa, tidak apa istilahnya, tidak direspon sedikit ya, pasti ada kesibukan, tapi kita buat apa namanya ya, mungkin bentuk foto atau video nih lukanya seperti ini, terus apa oke. oh kayak gitu kan ya. Hmm, Nanti kan setelah beliau yang Mantri Luka ini udah selesai mungkin dengan pekerjaannya, bisa dijawab segera, sesegera mungkin. Betul nggak Om? hmm. Betul, betul. Pasti, pasti ya Om ya. Saya jawab, hanya saja mungkin kalau lama responnya ya pasti ada kesibukan ya. Dan juga Betul. ini nih,
yang terkadang dari Sobat Menteri Luka salah paham ya masalah foto yang perlu dikirim ya kondisi lukanya. Karena dari saya pribadi ya Om Iman, saya harus melihat kondisinya terlebih dahulu dan juga dalam istilah keperawatan itu ada namanya assessment ya dari pengkajian. Jadi saya harus kaji dulu kondisi lukanya seperti apa, riwayat lukanya, awalnya kenapa, sudah berapa lama, perawatannya seperti apa, ya kan? Dan itu akan nanti dari situ saya simpulkan dan saya akan sarankan terapi-terapi, salep harus diapain lukanya, harus ditutup menggunakan apa, dibungkusnya pakai apa, kan seperti itu. Nah, ini ada lagi nih Om, fenomena-fenomena yang mungkin dari Sobat Mantri Luka juga ya kurang paham nih. Ya ketika Sobat Mantri Luka tanya apakah berbayar atau tidak. Saya tegaskan di sini. Nah, sebenarnya memang ya Om Iman ya, kayak seperti member join gitu, itu kan berbayar gitu kan. Berbayar dan ada benefit-benefit yang sudah diberikan oleh saya ya dengan konsul, video call, video tutorial ya dan juga bisa ngobrol lah secara intens mengenai masalah lukanya. Nah untuk sobat menteri luka yang mungkin mau konsul langsung nih, ya silakan tidak apa-apa. Berbayar ya berbayar. Kalau memang ya kita nggak tahu ya Om ya pasiennya apakah dari yang mampu atau tidak, ya silakan. Kalau memang mampu ya semampunya. Kalau tidak juga nggak apa-apa. Karena ada nih sudah ditanya berbayar ya berbayar ya tiba-tiba hilang gitu kan. Nah, saya sangat menyayangkan sekali ya kalau bisa nggak apa-apa konsul aja, santai oke lah. Karena memang tujuan awalnya dari channel ini kan untuk bisa memberikan edukasi dan juga informasi mengenai perawatan luka bersama Mantri Luka. Ini oh. Wah ya, perawat luka penghilang duka. Gitu dia. Oke Jadi ya. Ini makanya ini ah, tadi kan Odi Imaman nanya, ini perawat luka penghilang luka ini yang buat dari teman-teman dulu di Malang. Ada Mas Pandu, ada saya juga yang memang mencetus kaos ini dulu. Jadi ada istilah perawat luka penghilang luka. Seperti itu. jadi kalau misalkan konsul ingat dari luka, perawat luka penghilang Nah, duka. betul. Buat Cocok, masuk. dari luka. Oke, ya ini terakhir Om ya. Terakhir sebelum kita tutup juga. Dan mungkin nanti Ya, ada conference lagi ya, kita Zoom lagi Om. Tapi sebelumnya kita menutup sesi kali ini ya, karena ini adalah sesi awal di Tanya Menteri Luka ya, yang dulu tanya perawat luka, sekarang jadi Tanya Menteri Luka, yang harus langsung bertatap muka, menanyakan langsung tentang lukanya, dan kita sharing ya, mengenai kondisi luka dan semuanya. Jadi apa nih pesan dan juga kesan ya mungkin ya, untuk Sobat Menteri Luka yang lain, silakan. untuk sobat-sobat mantri luka yang sering intens lihat di YouTube Mantri Luka, jangan lupa kalau ada luka segera konsul dengan Mantri Luka. Perawat luka, penghilang duka itu. Jangan lupa. Ya. Oke, oke, oke. Jadi dan juga untuk Om Iman ya nanti kita ini Om apa perkembangan lukanya. Tapi saya lihat sih lukanya Bapak sudah sangat baik Om ya. Tinggal di maintenance saja dan apa ya tinggal dijaga saja Om agar tidak terjadi luka berulang. Seperti itu Om ya. Oke ya. Jaga Siap. makan, jaga kontrol dokter. Ya, seperti biasa lah karena Om Iman ini sangat luar biasa. Saya sangat kagum sekali dan saya juga banyak belajar nih ke beliau nih ya. Bagaimana eh, merawat orang tua ya. Nah ini mengingatkan saya juga waktu di Malang nih, Om. Saya juga sempat lama juga di KNDJH namanya, Yayasan KNDJH, Peduli Kasih KNDJH. Ini teman-teman mungkin ada yang nonton mungkin ya dari Yayasan KNDJH. Saya sudah lama sekitar 3 tahunan lah saya merawat di sana. Nah sekarang saya juga bertemu Om Iman nih. Dan saya mengambil kesimpulan nih dari ceritanya Om Iman dengan saya dulu di Yayasan Peduli Kasih KNDJH ini, ada kata-kata dari ya orang-orang tua kita, ada dari kakek nenek buyut kita nih ya. Benar ternyata adanya. Terkadang anak
satu, ya ada yang bisa merawat, ada yang tidak bisa merawat. Ya anak banyak bisa ngerawat, ada yang nggak bisa merawat. Tapi ya setelah saya lihat ini, kayak di panti itu banyak sekali dari pantian kakek nenek ini yang banyak punya anak, tapi ternyata tidak bisa merawat orang tua yang satu. Tapi Ih, terkadang ya anak banyak tidak bisa merawat orang tua satu, tapi orang tua satu, dua ya orang tua dua bisa merawat anak banyak. Tapi alhamdulillah dari Om Iman saya belajar ternyata Om Iman bisa merawat orang tua dua-duanya yang sudah sepuh, sudah lansia ya dengan single fighter itu sangat luar biasa. Respect, respect. Hormat, hormat, Alham- hormat. Alhamdulillah lah. Dalam arti gini juga kepada Sobat Mantri Luka yang memang apa ya ada orang tua yang masih ada ya usia lanjut juga. Kalau misalkan ada apa luka atau gimana ya segera konsul dengan Mantri Luka. Ya bersyukur-syukur bisa jadi member, bisa kita sharing bareng-bareng. Karena saya pun orang awam, bukan dari orang medis, ya Om ya, kayak gitu. Jadi kalau misalkan ya ada dari Sobat Mantri Luka yang apa, ya saya juga bingung juga untuk merawat lansia, ya kan, ya tahu sendirilah kalau kita nggak sharing atau curhat, kayaknya ganjel gitu kan, jadi kita pusing sendiri. Kan kalau ada apa kita bisa sharing kayaknya lega gitu. Oh, mestinya begini loh, mestinya begini, begini, begini. Ya memang terkadang teori enggak dengan fakta di lapangan juga gitu, Om. Tapi Ya betul, alangkah betul. sharing lah, sharing cerita nih gimana ya, gini, gini, gini. Buat Sobat Mantri Luka, kalau memangnya apa ada masih ada orang tua atau ya entah itu masih apa udah sendiri atau memang masih ada komplit dua orang ya tolonglah kita bersharing nih di Mantri Luka itu aja Om. Kalau ada masalah ya, ada masalah luka ya Om ya. Ya kalau ada Oke, luka luka kayak gitu kan masih bisa kita sharing lah seperti itu Om. oke, siap. Terima kasih Om Iman atas waktunya. Ini sudah tengah malam ya ternyata ya. Kita ngobrol nggak terasa loh. Sudah ya cukup lama lah ya. Untuk walaupun tadi sempat tersendat ya dengan adanya kesalahan teknis ya, ketidaknyamanan teknis nih. Ada wifi-nya hilang. Karena faktor itu Om. Ya ini buat Sobat Mantri Lukas sekali lagi, ini bukan rekayasa atau ini memang jarak saya jauh, Hmm. ya kan? Ya terhalang terhalang berapa ini ya. Eh, ada dua provinsi Om ya. Jawa Barat, oh iya, saya kan di Jawa Jawa Barat Tengah, nih. Jawa Timur. Hmm. Oh ya, dua lah gitu, panjang, jadi jalannya agak panjang. Hmm. Jadi ya mohon maaf juga kalau memang ada ada trouble sedikit atau sinyal-sinyal kurang Oke. kuat. Gitu. Oke, Oke, siap. Terima kasih Om Iman atas waktunya. Sampai jumpa kembali. Salam untuk keluarga semuanya, Bapak Ibu di rumah ya di Depok sana. Om Iman juga sukses, lancar segala amin. urusannya dan juga tetap sehat selalu untuk bisa merawat kedua orang tua. Oke, terima Amin. kasih Om Iman. Saya akhiri untuk Sobat Menteri Luka semuanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Apabila ada hal yang perlu di-sharingkan, monggo silahkan tuliskan saja di kolom komentar. Ataupun yang ingin sharing seperti saya dengan Om Iman, boleh calling saja di nomor saya di profil channel Menteri Luka. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada luka, Waalaikumsalam. ingat Menteri Luka. Oke, terima kasih Om.